Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada para siswa semuanya. Sebelum kita mulai, kami mengucapkan selamat atas diterimanya para siswa menjadi siswa kelas 7 SMP. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1 dan live streaming ini dipersembahkan oleh MGMP IPA SMP Kabupaten Klaten. Baik, untuk kompetensi dasar atau KD pada materi yang ini adalah KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran menggunakan satuan standar atau satuan baku. KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, ini adalah peta konsep untuk materi objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya di sini dibagi menjadi dua submateri. Yang pertama adalah penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Penyelidikan IPA nanti akan dibahas tentang IPA dan objek IPA, manfaat IPA, keterampilan proses dalam IPA, metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Sementara untuk pengukuran sebagai bagian dari pengamatan dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan pertemuan untuk kali ini kita akan membahas tentang penyelidikan IPA. Baiklah para siswa semua, kita mulai dengan apa itu IPA. Kalian di SD tentunya sudah tahu IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya, ilmu yang mempelajari segala sesuatu, baik benda hidup maupun tak hidup, beserta gejala yang terjadi di dalamnya. Nah, lalu apa saja objek IPA itu? Objek IPA itu terdiri atas seluruh benda yang ada di alam ini, baik yang berukuran mikroskopis maupun makroskopis. Objek IPA atau yang ada di alam ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah objek biotik, terdiri atas makhluk hidup. Apa saja contohnya? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta yang berukuran kecil misalnya bakteri. Kemudian yang kedua adalah objek abiotik, adalah objek atau benda yang tak hidup. Misalnya tanah, air, batu, mobil, dan yang lainnya. Nah, objek IPA terdiri atas benda-benda, baik benda-benda yang ukurannya kecil atau jasad renik ya, yang berukurannya disebut sebagai ukuran mikroskopis, dan juga benda-benda yang berukuran besar atau makroskopis. Benda yang berukuran kecil di sini contohnya adalah atom, ada virus, dan ada juga bakteri. Sedangkan yang berukuran besar bisa berupa lautan dan juga tata surya. Nah, gejala alam dibedakan menjadi dua. Jadi benda-benda yang dipelajari di IPA itu ada dipelajari beserta gejala-gejala alam yang terjadi di dalamnya. Gejala alam di sini dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam kebendaan dan gejala alam kejadian. Gejala alam kebendaan dibedakan menjadi gejala alam kebendaan abiotik dan gejala alam kebendaan biotik.
Sementara itu, gejala alam kejadian dibedakan menjadi gejala alam abiotik dan gejala alam kejadian biotik. Baiklah, kita menuju ke gejala alam kebendaan. Apa itu gejala alam kebendaan? Gejala alam kebendaan merupakan suatu gejala yang menunjukkan karakteristik atau ciri atau keadaan suatu benda. Lalu, apa itu gejala alam kebendaan abiotik? Gejala alam kebendaan abiotik tentunya gejala alam kebendaan yang terjadi pada objek abiotik atau benda yang tak hidup. Nah, contohnya batu berwarna hitam. Batu adalah objek abiotik, sedangkan warna hitam adalah gejala alam kebendaan. Jadi, batu warna hitam merupakan contoh gejala alam kebendaan abiotik. Berikutnya, contoh selanjutnya adalah permukaan meja halus. Objek abiotiknya adalah meja. Gejala alam kebendaannya adalah permukaan halus. Contoh yang berikutnya, bau kandang menyengat. Objek abiotiknya adalah kandang, gejala alam kebendaannya adalah bau menyengat. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas gejala alam kebendaan abiotik, kita lanjutkan ke gejala alam kebendaan biotik. Gejala alam kebendaan biotik tentunya terjadi pada makhluk hidup. Nah, contoh gejala alam kebendaan biotik yang pertama, burung berukuran besar. Burung adalah objek biotik. Ukuran besar adalah gejala alam kebendaannya. Kemudian contoh berikutnya adalah warna bunga merah. Bunga adalah objek biotiknya, sedangkan gejala alamnya kebendaannya adalah warna merah. Contoh berikutnya, batang tumbuhan sangat tinggi. Objek biotiknya adalah tumbuhan, gejala alam kebendaannya adalah batang tinggi. Nah, gejala alam kebendaan sudah kita bahas. Berikutnya kita ke gejala alam kejadian. Gejala alam kejadian merupakan gejala yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa atau aktivitas dari suatu benda, baik abiotik maupun biotik. Nah, kita bahas gejala alam kejadian abiotik. Tentunya terjadi pada makhluk tak hidup. Contohnya, yang pertama adalah gunung meletus, tanah longsor, dan banjir bandang. Selanjutnya, gejala alam kejadian biotik. Contohnya adalah burung terbang tinggi. Coba, objek biotiknya siapa? Ya, betul, objek biotiknya adalah burung. Gejala alam kejadiannya adalah terbang tinggi. Contoh berikutnya adalah tumbuhan berfotosintesis. Dan contoh gejala alam kejadian biotik lainnya adalah seorang anak berlari kencang. Nah, mari kita bahas apa saja bagian-bagian IPA. Bagian-bagian IPA terdiri atas fisika atau cabang ilmu fisika, yaitu ilmu yang mempelajari aspek mendasar tentang alam. Misalnya mempelajari materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Berikutnya, bagian IPA adalah biologi, adalah ilmu yang mempelajari sistem kehidupan dari yang berukuran kecil hingga ukuran besar berupa lingkungan yang sangat luas. Selanjutnya, kimia merupakan ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya
serta interaksi antara materi atau zat yang satu dengan materi atau zat yang lainnya. Berikutnya ada ilmu bumi dan antariksa, merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, demikian tadi mempelajari materi tentang IPA dan objek IPA. Selanjutnya, kita ke manfaat IPA. Lalu, apa sih manfaat kita mempelajari IPA? Dengan belajar IPA, kalian mampu untuk yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Kalian menjadi tahu setelah mempelajari IPA. Contohnya, misalnya mengapa matahari bersinar. Nah, kalian bisa menemukan jawabannya setelah mempelajari IPA. Kemudian manfaat yang berikutnya, dengan mempelajari IPA, kalian dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Kalian bisa mendapatkannya misalnya dengan proses penyaringan misalnya. Kemudian manfaat yang berikutnya, kita dapat berpikir logis atau sistematis. Misalnya, jika memperoleh data suatu penelitian, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Nah, berikutnya di dalam penyelidikan IPA dikenal adanya keterampilan proses dalam IPA. Dalam menemukan konsep-konsep IPA diperlukan suatu penyelidikan oleh para ilmuwan. Nah, proses penyelidikan ini diawali dengan kegiatan pengamatan atau observasi. Dalam IPA dikenal 3 keterampilan proses. Yang pertama adalah mengamati atau pengamatan. Nah, proses mengamati ini kita bisa menggunakan panca indera kita secara langsung atau bisa menggunakan alat bantu atau alat ukur. Contohnya, kita akan mengukur. Nah, mengukur ini merupakan bagian dari proses pengamatan dengan menggunakan alat bantu, alat ukur, misalnya mistar ataupun penggaris, seperti itu. Kemudian, keterampilan proses yang berikutnya adalah membuat inferensi, yaitu menjelaskan hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi atau perkiraan atau dugaan. Misalnya, kita mengamati ikan, kita bisa menjelaskan dari ikan tersebut, dari objek tersebut. Oh, misalnya memiliki sirip, memiliki ekor yang bentuknya terbelah dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan proses yang ketiga adalah mengomunikasikan. Artinya kita menyampaikan informasi hasil penelitian ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, data yang kita sampaikan atau hasil yang kita sampaikan ini bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, bisa berupa diagram, misalnya diagram lingkaran ataupun diagram batang, bisa berupa gambar, video maupun tulisan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, IPA berkembang melalui proses penelitian oleh ilmuwan. Untuk melakukan penelitian, ilmuwan harus mengikuti suatu langkah yang sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan proses atau langkah untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya atau valid. Lalu, apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah tersebut? Yang pertama adalah pengamatan atau observasi.
Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, melakukan analisis data atau hasil. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang pertama kita bahas tentang pengamatan atau observasi. Nah, dalam pengamatan ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang objek atau benda yang kita selidiki. Pengamatan tadi sudah disampaikan dapat dilakukan dengan panca indera, alat ukur atau alat bantu, bisa mikroskop, mistar, kertas lakmus, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ini, kita menentukan dan menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan ilmiah yang nanti dituliskan atau dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah kita susun tadi. Dari pertanyaan yang kita susun tadi, kita buat hipotesis yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hipotesis. Jadi percobaan ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Nah, selama percobaan kita tentunya menyiapkan data dan mencatat setiap gejala dalam percobaan. Langkah selanjutnya setelah melakukan percobaan adalah menganalisis data atau hasil. Nah, data dianalisis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat tadi dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Nah, data penelitian dibedakan menjadi dua di sini ya. Kita bahas yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif merupakan data yang berupa deskripsi atau narasi. Jadi bukan merupakan data yang berupa angka. Jadi bukan angka. Lalu apa contohnya? Misalnya data mengecek rasa buah, misalnya rasa buah manis, asam, atau tekstur benda, kasar, halus. Nah, seperti itu. Jadi berupa kualitas. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, merupakan data yang berupa kuantitas, menunjukkan kuantitas atau berupa angka, sehingga merupakan data numerik. Contohnya misalnya data tentang tinggi badan. Misalnya tinggi badan 100 cm, 200 cm, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah waktu, misalnya 10 sekon atau 10 detik, 1 jam, 10 menit, dan seterusnya. Nah, untuk langkah yang terakhir ke-6 merupakan langkah menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan data percobaan atau hasil percobaan yang diperoleh. Nah, metode ilmiah sudah kita bahas. Lalu sebagai seorang peneliti, bagaimana kita harus bersikap? Sikap-sikap yang dimiliki seorang ilmuwan dikenal dengan istilah sikap ilmiah. Contohnya adalah sikap teliti. Jadi dalam melakukan penelitian sebagai seorang ilmuwan harus teliti agar tidak terjadi kesalahan, misalnya dalam pengambilan data, penulisan data, dan pengolahan data. Kemudian sikap yang kedua adalah jujur.
sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan harus bersikap jujur, artinya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, menyampaikan data yang sebenarnya, jadi bukan data yang dibuat-buat. Kemudian sebagai seorang peneliti ya harus sabar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu ini mengawali dari suatu penelitian, sehingga penelitian akan berjalan dengan baik karena rasa keingintahuan yang tinggi. Sikap ilmiah yang berikutnya adalah sikap objektif. Artinya peneliti tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya sendiri. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang terjadi selama penelitian. Kemudian sikap ilmiah berikutnya adalah terbuka. Artinya peneliti menerima pendapat orang lain, baik itu berupa kritik maupun saran. Nah, tadi kalian telah disampaikan dalam suatu percobaan ini digunakan variabel-variabel penelitian. Kita akan membahas apa itu variabel penelitian, apa saja macam-macam variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu hasil penelitian. Variabel penelitian ini kita bahas 3 macam ya, variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, merupakan variabel perlakuan atau yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Kemudian variabel terikat merupakan variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Variabel yang ketiga adalah variabel kontrol yang merupakan variabel yang tidak diubah. Lalu agar lebih jelasnya kita simak contoh penerapan metode ilmiah berikut. Nah, tahap yang pertama adalah pengamatan. Andi mengamati isi dari beberapa telur bebek, menunjukkan warna kuning telur yang berbeda. Nah, dari pengamatan Andi tersebut, Andi merumuskan permasalahan. Tadi dengan kalimat tanya ya. Contohnya, apakah kadar warna telur bebek dipengaruhi oleh jenis makanannya? Nah, selanjutnya Andi melakukan perumusan hipotesis, jawaban atau dugaan sementara. Warna kuning telur bebek dipengaruhi oleh makanannya. Nah, lalu untuk membuktikan hipotesis dari Andi tersebut, maka Andi harus melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Bagaimana caranya? Nah, jadi bebek dikelompokkan. Kelompok bebek diberi makan pelet. Kemudian kelompok bebek yang lainnya diberi makan selain pelet, misalnya jagung. Nah, pelet di sini merupakan variabel kontrolnya. Kelompok bebek yang berikutnya misalnya diberi makan berupa padi. Nah, jagung dan padi ini merupakan variabel bebas atau variabel perlakuan tadi. Sedangkan variabel kontrolnya adalah peletnya. Lalu langkah berikutnya yaitu menganalisis data dari hasil percobaannya. Setelah bebek-bebek tersebut dipelihara, diberi makan dan sudah saatnya bertelur, maka telurnya dipecah dan dilihat warna dari kuning telur tersebut. Ini contoh datanya, data dalam bentuk tabel. Misalnya warna kuning telur dari bebek yang diberi pelet warnanya kuning cerah misalnya. Oh, ternyata warna kuning telur yang diberi jagung warnanya kuning agak gelap misalnya. Sedangkan warna yang diberi warna kuning telur
dari bebek yang diberi makan padi warnanya kuning gelap misalnya. Nah, warna kuning telur ini merupakan variabel terikat. Artinya variabel yang kita amati itu namanya variabel terikat. Berikutnya, setelah memperoleh data, maka Andi dapat mengambil kesimpulan bahwa kadar warna kuning telur bebek dipengaruhi jenis makanannya. Nah, ini hanya salah satu contoh sederhana dari penerapan metode ilmiah. Coba nanti kalian di rumah silahkan membuat contoh penerapan dari metode ilmiah dalam penelitian IPA ya. Nah, ini ada beberapa soal, silahkan ditulis di buku tugas kalian, lalu silahkan dikerjakan dan kirimkan foto jawabannya kepada guru kalian masing-masing. Soal yang pertama adalah jelaskan apa sajakah objek IPA itu. Yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh gejala alam kejadian biotik dan gejala alam kejadian abiotik. Masing-masing diberikan 2 contohnya. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan 4 manfaat mempelajari IPA. Berikutnya, sebutkan dan jelaskan 3 keterampilan proses dalam IPA. Soal yang kelima, sebutkan langkah-langkah metode ilmiah. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan 3 macam variabel penelitian. Soal yang terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan sikap ilmiah objektif dan terbuka. Apa itu objektif? Apa itu sikap terbuka? Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa kirimkan jawaban kepada guru kalian masing-masing. Nah, baiklah para siswa sekalian, untuk materi objek IPA dan pengamatannya bagian 1 telah selesai. Untuk materi berikutnya adalah pengukuran dan besaran akan disampaikan pada live streaming untuk kesempatan berikutnya. Demikian pemaparan materi untuk siang hari ini. Selamat belajar anak-anakku, semangat selalu dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.